Ya, halo Scorpio. Welcome guys. Welcome back buat yang welcome back. Terima kasih welcome back. Apa sih? Ya maaf channel baru. Jadi kalau ada yang balik lagi ke sini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kalian tidak kapok. Iya. Aku bikin kemungkinan monthly zodiac reading, jadi kayak bacaan tarot zodiak berdasarkan zodiak ya. Bukan tarot zodiak, agak lain sih jadi kalian di sini nggak perlu pick a card, kalian nggak perlu pakai intuisi buat milih mana ya kartu yang cocok sama intuisiku saat ini kayak gitu. Terus nggak ada konteks pertanyaannya juga, kayak pertanyaannya apa, nggak ada konteks kayak gitu, jadi ya udah kayak buat Maret 2024, jadi zodiak Scorpio ya udah, tempatnya di sini, udah nggak mungkin salah tempat, udah nggak perlu mikir pertanyaan konteksnya apa, udah nggak perlu mikir signifikatornya seperti apa, udah tempat lu di sini, udah nggak usah overthinking. Kadang aku gitu loh nonton pilih kartu tuh, milih kartunya aja udah overthinking. Anjir, penyakit emang itu. Anyway, aku bikin spread 3 kartu aja deh biar cepet, biar simple gitu. Dan kartu tengahnya kalian punya Death itu zodiaknya Scorpio. Wow, keren. Ini synchronicity kah? Apakah ini bulannya kalian saat ini? Hmm, Death itu soal transformasi, soal apa ya? Soal soal kita yang gak mungkin hidup selamanya. Iyalah, harus ada, tiap-tiap yang hidup bakal merasakan mati. Cuma aku nggak ngerasa death di sini, atau ya death di sini adalah hal yang buruk sih. Ya ada fate sama ada the world. Oh, ini ini 3 kartu terus arkana semua, aku speechless by the way. Hmm, bentar. Gimana menginterpretasikan tiga kartu arkana ini ya? Gak, interpretasinya gimana coba? Ada death, ada fate, ada world. Jadi uh, mungkin ini bulannya kalian untuk ya transformasi. Cuma bukan transformasi yang ke arah, ya transformasi soalnya, atau perubahan in general tuh ya, kita berubah ke arah seperti apa, bukan kayak ke arah lebih baik atau lebih buruk. Banyak, kalau kita ngadepin that atau transformasi, ada ketidakjelasan di mana hidup kita bakal dibawa kemana setelah proses transformasi ini, setelah kita bakal berubah jadi orang yang seperti apa kayak gitu. Makanya keraguan kayak gitu, kayak ini aku bener nggak ya buat berubah di sini, ini aku bener nggak ya buat ngambil keputusan, apa ya, anggaplah kayak ganti karir di sini, atau pindah kerja, atau berubah, atau berubah in general. Pasti ada ragu kalau perubahan gue ini bakal ngebawa aku jadi orang yang seperti apa ke depannya. Cuma karena ada faith di sini, ada ada keyakinan, ada harapan. Mungkin perubahan itu kamu nggak sepenuhnya berubah di sini, cuma beberapa hal aja yang udah nggak relevan lagi buat kamu lakuin atau buat kamu miliki, itu yang berubah. Kamu nggak berubah secara individu, tapi hal-hal yang kamu, ya hal-hal lama itu, kayak like a snake shedding its skin. Perubahan di sini mungkin sifatnya seperti itu, dan emang butuh banyak, apa ya, butuh banyak keyakinan sih. Kayak harapan in general tuh soal tradisi, soal
apa ya, soal ritus, soal faith, semua itu kan tradisi atau ritus. Ritus itu sendiri kan kalau kita nggak ngejalaninnya dengan yakin, dia nggak akan jadi apa-apa, ibaratnya kayak gitu. Makanya kalau bulan ini kalian banyak banyak banget hal yang berubah di hidup kalian, atau bahkan perubahan itu kalian sendiri yang bawa ke kehidupan kalian, dengan mulai project-project baru, dengan mulai pindah ke tempat yang baru, mungkin itu yang apa ya, itu yang pada akhirnya uh, menimbulkan keraguan mungkin soal apakah perubahan ini bakal jadinya baik atau enggak kepada kalian. Yang aku lihat sih, karena ada the world di akhirnya, baik ataupun buruk, ini emang ini proses yang bakal menyempurnakan kalian sebagai individu. Jadi kalau ini kayak project kreatif gitu, aku mau mulai bikin apa ya, aku tiba-tiba kepikiran mau bikin project baru gitu. Aku mau bikin one shot bulan ini, atau aku cek ada event gak ya, oh ada event ini nih, aku coba ikut event ini nih buat bulan ini, terus aku bikin, ngerjain submisi apa gitu. Nah, buat ngerjain itu kan harus ada apa ya, ya terutama buat aku yang udah lama gak ngejar event kayak gitu, atau nggak udah lama gak masukin submisi, ya harus ada yang diubah secara mindset, harus ada yang apa ya, kayak ada keraguan. Jujur nih, itu salah satu penghambatku itu, kalau aku mulai gambar lagi sekarang, aku ragu apakah aku masih masih cukup baik kayak gitu. Jadi aku tahu makin sini banyak yang berubah, kayak dari art style atau dari, iya, pemilihan brush sama pen juga aku udah berubah, pemilihan palet juga udah berubah. Tapi kan apakah seperti itu, apakah perubahan itu bakal ngasih dampak yang baik atau enggak ke aku kayak gitu. Tapi kalau nggak berubah, aku bakal jadi irrelevant gitu. Aku tetap jadi orang yang sama itu aja kan, enggak. Jadi kayak apa sih, kayak apa ya, kalau kita, ya di sini ada four of coins sama four of one di bawah fate. Mungkin kalau kita pengennya dapat four of one, jadi kayak kita pengennya dapat struktur yang bisa menjamin hidup kita ke depannya, kayak kayak 4 pilar di sini yang ngebangun rumah gitu. Hal-hal yang kita withhold di sini emang harus dibenahi dulu, bukan kayak keyakinan-keyakinan lama yang menghambat pertumbuhan kitanya. Iya, ini perubahan yang emang apa ya, yang emang sifatnya romantis, cie. Ya, apa sih perubahan yang sifatnya romantis, maksudnya kayak ini bukan perubahan yang apa, yang sepihak sih. Mungkin di saat kalian memutuskan untuk berubah, semesta pun di saat itu memutuskan untuk berubah buat kalian aja, makanya terkesannya romantis kayak gitu. Ya, yeah, dan ada Ace of Cups sama The Sun di bawah World, ini bagus banget. Bakal ada apa ya, bakal ada uh, kebahagiaan baru di hidup kalian setelah melewati proses perubahan ini. Jadi kalau kekhawatiran kalian buat ngerjain proyek baru ini, atau buat ngambil kerjaan baru ini, atau buat pindah ke tempat apa ya, buat mengejar venture yang baru, venture itu kayak opportunity atau kesempatan baru ini, atau mungkin dari diri kalian yang emang ngerasa udah waktunya kalian buat berubah dan masih ragu apakah perubahan ini bakal jadi baik atau enggak, aku nggak ngerasa ada kesulitan buat kalian, buat aku nggak ngerasa dalam prosesnya kalian bakal nemuin kesulitan, selain kesulitan yang mana kalian masih pengen memeluk atau menggenggam hal yang lama ini. Selain itu sih nggak ada sih, kayak perubahannya sendiri dampaknya positif ke hidup kalian. Jadi ya, selamat untuk perubahan, selamat untuk hidup barunya, atau untuk pribadi barunya.
Dan have faith ya, jangan putus harapan, jangan hilang harapan. Keadaannya bakal selalu jadi lebih baik. Kalau belum baik ya berarti belum belum selesai kan. Ya belum selesai. Kalau belum baik ya masih ada hal yang lebih baiknya lagi. Jadi have faith. Duh susah nih, emang berat kalian Scorpio buat tradingan kali ini ya. Cuma aku harap bermanfaat sih. Mungkin bakal jadi bulan yang cukup hektik sih emotionally. Banyak yang harus kalian pertahankan dan banyak yang harus kalian lepas, tapi semoga kalian tidak melepas dan tidak mempertahankan hal yang malah kontraproduktif dengan perubahan yang kalian ingin capai. Ya udah gitu aja. Thank you Scorpio untuk waktunya. Semoga bermanfaat and I'll see you in the next reading.